Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh SMP Gunung Jati Tangerang untuk mata pelajaran prakarya kelas 8 masih bersama Bapak Rosi Herli Eskom. Baik, untuk materi kali ini kita masih membahas tentang kerajinan dari bahan lunak untuk kelas 8 semester 1 bagian kedua. Untuk materi pembelajaran masih kita ulas tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama diharapkan siswa atau santri dapat mengetahui prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak. Kemudian siswa dapat membuat salah satu produk kerajinan dari bahan lunak. Siswa dapat menyebutkan bahan dan alat dalam pembuatan kerajinan keramik. Untuk prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kerajinan bahan lunak diantaranya. Yang pertama adalah kita lihat dari jenis alat yang digunakan. Untuk alat yang sering digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari bahan lunak, diantaranya ada pahat ukir, bal stylus set, clay tool kayu dan kawat, pisau, sikat pembersih, kuas, kaliper, rubber finishing tool, dan cetakan. Ini merupakan alat-alat yang biasa digunakan oleh seorang pengrajin dari kerajinan bahan lunak. Masih dalam prinsip perancangan pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kerajinan bahan lunak yang kedua adalah tahapan pembuatan dan kemasan kerajinan bahan lunak. Dalam pembuatan kerajinan bahan lunak, ada beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat rancangan. Kedua, menyiapkan bahan dan alat. Yang ketiga, membuat benda sesuai dengan rancangan. Dan yang terakhir adalah penyelesaian. Ini merupakan gambaran ketika kita atau seorang pengrajin bahan lunak dalam membuat sebuah kerajinan dari bahan lunak. Sekarang kita lihat pembuatan kerajinan keramik. Keramik merupakan salah satu contoh kerajinan bahan lunak yang dapat dibuat dari bahan tanah liat. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kramos, yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat dan telah mengalami proses pembakaran dengan suhu kisaran 600 derajat Celcius sampai dengan 1300 derajat Celcius, sesuai dengan jenis tanah liatnya. Sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air.
Adapun bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan keramik, di sini kita lihat untuk bahan yang digunakan diantaranya tanah liat, pasir, feldspar, kualin. Kemudian untuk alat-alatnya yang biasa digunakan atau dipakai yaitu tali pemotong, cetakan, butsir, kayu penggiling, meja putar, pisau pahat, sudip, dan tungku pembakaran. Nah, ini merupakan bahan dan alat yang dipakai atau digunakan seorang pengrajin bahan lunak dalam membuat sebuah kerajinan. Dalam hal ini adalah kerajinan keramik. Nah, sekarang proses pembuatan keramik. Yuk kita tonton videonya. Keramik dan gerabah-gerabah cantik ini lahir dari tangan-tangan terampil perajin di Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Untuk memperoleh hasil terbaik, pembuatan keramik Pleret harus melalui beberapa tahapan. Proses berawal dari pengambilan bahan baku yakni tanah liat. Tanah liat diambil dari sawah, lalu diangkut dengan kendaraan ke tempat pengolahan. Di tempat pengolahan ini, tanah liat dimasukkan ke dalam mesin pengaduk. Tanah liat kemudian diaduk hingga homogen dan siap dibentuk. Kini masuk ke tahap kedua, yakni pembentukan. Perajin tinggal menggunakan bongkahan tanah liat yang sudah homogen tadi, lalu membentuknya sesuai keinginan. Teknik pembentukan keramik yang paling mendasar adalah teknik putar. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan tinggi. Perajin perlu melatih jari-jari agar terbentuk feeling dalam membentuk keramik. Gerabah dibentuk di atas meja putar. Melalui teknik ini dibentuk beragam gerabah alias keramik tradisional seperti piring, mangkuk, vas bunga, dan lainnya. Secara singkat, tahap pembentukan dengan teknik ini adalah pemusatan, pengerucutan, pembentukan, membuat ketinggian benda, dan merapikan. Kemudian, keramik didekorasi seperti ditempel atau diukir. Setelah itu, keramik diangin-anginkan sekitar 2-3 hari. Tahap ketiga adalah pembakaran. Pembakaran dilakukan di tungku bersuhu tinggi hingga keramik menjadi biskuit. Biskuit di sini adalah istilah keramik yang telah dibakar pada kisaran suhu 700 hingga 1000 derajat Celcius. Proses terakhir adalah finishing. Dalam sentuhan akhir ini, gerabah atau keramik diwarnai untuk menambah keindahannya. Demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik. Kita bertemu minggu depan dengan materi selanjutnya. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.